Mereka menggunakan istilah reproduction. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama 14 hari ke depan terhitung mulai 22 Mei hingga 4 Juni 2020. PSBB ini merupakan periode ketiga setelah dilaksanakan sejak 10 April 2020 dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan virus corona di ibu kota. PSBB periode ketiga ini merupakan periode penghabisan atau terakhir sehingga masyarakat DKI Jakarta diminta untuk lebih disiplin menaati peraturan PSBB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerangkan angka reproduksi virus corona atau tingkat penularan virus corona di DKI Jakarta berada di kisaran poin 1. Angka ini diklaim lebih rendah dibanding periode Maret 2020 di mana angka reproduksinya tembus di poin 4. Kesuksesan ini menurut Anies terjadi karena meningkatnya kesadaran warga DKI Jakarta untuk memilih tetap berada di rumah. Hingga Selasa 19 Mei 2020, jumlah pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 6.053 orang, 1.417 diantaranya sembuh, dan 487 pasien dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB tahap pertama sejak 1 April sampai 23 April 2020, kemudian diperpanjang selama 28 hari sampai 22 Mei 2020. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Jakarta sukses tangani corona, itulah topik Morning Talks kita pagi hari ini. Untuk membahasnya telah terhubung dengan pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono. Selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi Mas Rudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga sudah bergabung bersama kita juga Pak Pandu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Widya Stuti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan nomor telepon yang akan ada di layar televisi Anda. Saya ke Bu Widya Stuti. Ini ada satu pernyataan yang cukup menarik dari Pak Gubernur bahwa perpanjangan PSBB untuk ketiga kalinya ini merupakan PSBB terakhir. Halo Bu Widya Stuti. Ya, halo. Ya, ini diharapkan akan menjadi PSBB fase terakhir atau periode terakhir. Ini apa yang membuat Pak Gubernur yakin dengan itu? Pertama tentunya kita memberikan apresiasi kepada warga masyarakat yang telah tanda kutip betul-betul mematuhi mulai sejak himbauan Bapak Gubernur sejak tanggal 16 Maret itu sudah ada himbauan untuk belajar di rumah ya, bagi sekolah-sekolah sudah mulai sudah dibatasin pergerakannya dengan belajar di rumah. Kemudian kami juga sudah mulai untuk bekerja dari rumah gitu. Tentu ini tidak akan ada angka indikator yang sudah dibikin pemodelannya, dihitung oleh tim dari FKM UI yang dimotorin oleh Bapak Pandu, di mana yang semula untuk angka reproduksi dasar adalah sekitar mendekati angka 4, saat ini angka reproduksi efektifnya sudah menunjukkan penurunan. Meskipun kita tetap harus waspada karena angka-angkanya terus bergerak dan tentunya dinamis sesuai dengan bagaimana pergerakan warga itu sendiri dan juga angka-angka hasil konfirmasi dari laboratorium, angka kesembuhan, angka kematian maupun angka kasus positif di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan apakah itu diperpanjang atau tidak diperpanjang. Artinya mau terus atau tidak itu tergantung dari masyarakat sendiri. Kita tahu saat tadi sekali lagi apresiasi, tetapi nanti terus atau tidaknya adalah ditunggu kepatuhan warga untuk tetap membatasi pergerakan. Oke, Bu Widya Stuti, tadi Anda mengatakan bahwa tingkat reproduksinya dari sebelumnya 4 terus turun, ini sampai berapa Bu? Mungkin nanti lebih jelas akan disampaikan oleh Pak Pandu.
angka di DKI ini sejak mulai Mei berkisar di angka 1,0 sekian, 1,1 dan seterusnya. Sekali lagi angka itu terus bergerak dan ini sesuai dengan beberapa variabel yang tentunya akan nanti lebih dijelaskan oleh Pak Pandu. Kami berkoordinasi, berkolaborasi, terhadap tim dari FKM UI. Baik, sebelum ke Pak Pandu kita akan kembali dengarkan pernyataan Pak Gubernur Anies Baswedan. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerangkan angka reproduksi virus corona atau tingkat penularan virus corona di Jakarta berada di kisaran 0,1. Angka itu diklaim lebih rendah dibandingkan Maret 2020. Angka reproduksinya pada saat itu tembus di 0,4. Kesuksesan ini terjadi karena meningkatnya kesadaran warga DKI Jakarta. Dan untuk memilih tetap berada di rumah, Anies berharap warga DKI tetap mengikuti ketentuan pembatasan sosial berskala besar. Ini yang terkait dengan perpanjangan PSBB. Para ahli epidemiologi itu menyusun sebuah rumusan untuk mengukur seberapa besar tingkat penularan. Mereka menggunakan istilah reproduction number. Nah, reproduction number ini tergambar di grafik ini, warnanya biru. Ini kita lihat data mulai bulan Maret, 14 Maret, sampai dengan hari ini. Apa yang terjadi di sini? Bisa saksikan di sini, di bulan Maret angka reproduction kita itu 4. Apa artinya kalau 4? 4 itu artinya 1 orang bisa menularkan pada 4 orang. Itulah sebabnya mengapa penularannya menjadi intensif, tinggi. Kita harus menurunkan itu. Nah, langkah yang dilakukan ketika penutupan sekolah, tempat pariwisata di bulan Maret itu nampak di sini mulai menurun. Jadi, semenjak pertengahan April sampai dengan pertengahan April, Mei, sampai sekarang, ini sudah berhasil turun sekitar 1. Jadi, angka reproduction kita bergerak di sekitar angka 1,11. Idealnya, angka reproduction di bawah 1. Kalau di bawah 1 artinya tidak lagi menularkan. Kalau 1 artinya 1 orang menularkan pada 1 orang. Bulan Maret 4. Alhamdulillah berkat kerja kita semua, terutama yang 60% yang memilih berada di rumah, maka ini bisa tercapai. Tanpa itu, tidak mungkin angka ini bisa turun. Tanpa kita berada di rumah. Tanpa dilakukan tracing oleh tim dinas kesehatan, isolasi mandiri, itu semua tidak akan tercapai. Jadi ini adalah kerja kolosal yang luar biasa. Ya, itu tadi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang keberhasilan Pemprov menangani wabah virus corona. Kita ke Pak Pandu. Pak Pandu, ini juga datanya dari Pak Pandu katanya dan tim mungkin ya. Soal reproduction number atau tingkat penularan di DKI Jakarta. Nah, tapi yang menarik memang kita melihat ada penurunan yang sangat signifikan dari bulan Maret sampai terakhir di awal Mei ini. Tapi pernyataan bahwa PSBB yang akan berlanjut pada tanggal 22 Mei hingga Juni nanti, ini diharapkan akan menjadi fase terakhir. Apakah ini satu langkah yang memang punya dasar keyakinan yang sangat kuat, atau sebetulnya PSBB belum saatnya untuk diakhiri pada fase ketiga nanti? Bagaimana ini Pak Pandu melihat? Ya, ini tim FKM itu bekerja independen ya. Jadi tidak ada pesanan supaya angkanya 1 dari Pak Anies dan teman-teman. Ya. Jadi kita melaporkan bahwa memang ada progres yang bagus di DKI, bahwa karena penduduk itu mulai patuh untuk tinggal di rumah. Tapi ada dinamika perubahan sejak awal Ramadan, terjadi penurunan penduduk yang patuh. Dan kemudian yang kita khawatirkan nanti adalah menjadi tidak kepatuhannya itu makin meningkat pada waktu Hari Raya Id. Ya kan? Dan kemudian nanti setelah Hari Raya ada lagi kemungkinan dampak yang lebih besar adalah arus mudik balik. Nah, ini yang membuat kita harus berhati-hati. Pesannya memang pesan antara harapan dan kewaspadaan. Bahwa kita ada optimisme, betul, tetapi harapan bagus dibangun, tetapi bisa saja harapan itu tidak terwujud karena kita tidak berhasil
menekan kemungkinan pada masa kritis di Hari Raya Id atau pada waktu arus mudik balik. Nah ini yang pesan itu yang harusnya saya sampaikan ke Pak Anies dan teman-teman. Ini waktu yang sangat kritis bagi kita semua. Apakah harapan itu akan terwujud atau tidak? Dan kita bisa frustasi kalau tidak terwujud. Makanya fase ini kita harus bekerja lebih keras bersama supaya harapan itu bisa terwujud. Kita turunkan sampai kurang dari 1, bukan tidak ada penularan, tapi penularannya lebih sedikit dan jangka waktunya lebih panjang. 1 bisa menularkan mungkin ke 1 orang, tapi jangka waktunya jauh lebih panjang. Jadi kita bisa menurunkan dan memperlambat penularan di DKI Jakarta ini. Ini yang kita harapkan. Jadi pesannya adalah pesan warning. Karena sukses ini bisa kita terlena, lupa, dan masyarakat juga terlena, lupa, wah sudah menurun. Kemudian terjadi peningkatan lagi. Kalau terjadi peningkatan, kasus tadi, ya RT-nya tadi, angka reproduktif efektifnya itu bisa naik lagi. Ini sangat dinamis. Kemarin saya dihitungkan, yang kemarin ini, sudah 1, bagus. Ini arahnya bagus nih. Mudah-mudahan nih, besok itu lebih rendah dari 1. Tapi itu akan terwujud secara konsisten, benar-benar kalau kita semua ini, baik pemerintah daerah maupun semua aparat Pemda dan masyarakatnya terutama, benar-benar menahan diri untuk tidak bepergian, tidak berkerumunan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan menghimpun orang banyak, tidak melakukan silaturahmi berpergian. Karena hari raya ini hari raya yang luar biasa menjadi kebiasaan. Kalau tidak dicegah, itu akan membatalkan semua usaha kita. Oke, artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya karena ada semacam pengaruh budaya, ini kan biasanya kita kalau hari raya itu berkunjung, bersilaturahmi dan segala macam, ini menjadi satu masa yang sangat kritis dan krusial mungkin juga, bahwa itu bisa menyebabkan keberhasilan DKI Jakarta selama ini untuk menekan penularan itu menjadi sia-sia. Fatal. Ya. Baik. Nah, tapi kalau kita melihat angkanya sendiri, Pak Pandu, itu masih ada di sekitar 1,11 sekian kalau saya nggak salah. Bukankah itu menunjukkan bahwa penularan itu masih terjadi di DKI Jakarta? Masih. Oke. Nah, walaupun lebih kecil dari 1 juga masih. Masih. Nah, ketika masih ada penularan itu, artinya potensi bahwa dia menjadi meningkat angkanya, ini juga masih sangat mungkin, begitu kan Pak Pandu melihatnya ya? Betul. Jadi kalau nanti ada pelonggaran itu, kan berharap ini PSBB terakhir. Oke. Asumsinya itu setelah itu ada pelonggaran gitu kan. Ya. Ada pelonggaran mungkin bisa terjadi, tetapi sekaligus harus ada peningkatan kewaspadaan. Oke. Nah, ya, kewaspadaan pada penduduk ini, yang itu tidak boleh lupa. Baik. Nah, kalau menurut pertimbangan Pak Pandu sebagai pakar, sebetulnya di tingkat reproduksi berapa pelonggaran itu mestinya bisa dilakukan atau PSBB tidak dilakukan kembali? Ya, yang kita pakai adalah indikator proses juga. Jadi adalah angka kasus yang terus menurun secara konsisten selama 2 minggu ini. Kita harapkan 2 minggu ini terus menurun. Kemudian angka PDP-nya juga menurun, angka kematian menurun, dan tapi testingnya meningkat. Dan kontak tracing-nya meningkat. Jadi teman-teman Ibu Widya Stuti ini harus benar-benar meningkatkan kapasitas testing dan ini. Dan juga mendorong masyarakat tetap pakai masker, tinggal di rumah. Jadi yang 2 minggu terakhir ini fase yang sangat kritis. Dan sekaligus menyiapkan layanan kesehatan, APD-nya lengkap, semuanya ICU-nya sudah bisa dioptimalkan, dokter yang siap. Kalau nanti kita longgarkan, benar-benar kita mengantisipasi supaya kalau salah gitu ya, itu ada ledakan yang kita, atau ada spike lagi, ada peningkatan kasus, bisa kalau dirawat di rumah sakit tidak perlu meninggal gitu. Jadi kita memang sangat berhati-hati. Bahkan beberapa negara seperti Taiwan aja sampai sekarang masih menunda tuh karena masih takut gitu. Boleh kalau saya katakan testingnya ini akan menjadi kunci sebetulnya dari semua kebijakan yang mestinya akan diambil oleh pemerintah. Nah,
ya harapannya bisa 100% warga yang dites. Tapi kan itu mungkin ada hitung-hitungan atau rumusnya mungkin Pak Pandu? Paling tidak berapa persen dari jumlah penduduk yang harusnya dites? Bukan warganya dites, tapi layanan testingnya itu tidak turun. Kan selama ini kan naik turun terus, ya kan? Sehingga penurunannya kita tidak yakin apakah penurunan karena testingnya atau karena memang menurun. Oke. Ini menjadi sulit. Yang ini menurut saya, dan tidak ada lagi terlambatan testing. Hari ini menjadi PDP atau suspek, besok hasilnya sudah keluar. Gitu. Jadi tidak terjadi perlambatan. Jadi kita harus benar-benar ekstra kerja keras dalam 2 minggu ini supaya harapan tadi yang sudah dilemparkan oleh Pak Gubernur bisa terwujud. Karena ini usaha bersama. Oke, nah itu dia sebetulnya permasalahannya Pak Pandu. Jumlah warga yang harusnya dites itu paling tidak ada rumusannya nggak? Paling tidak berapa persen dari keseluruhan warga yang harusnya dites? Nanti setelah itu banyak harus ada kegiatan. Tapi kan untuk sekarang adalah layanannya harus siap untuk tidak turun dan logistiknya semua harus siap dan juga yang suspek harus tidak ada antrian lagi di DKI. Oke, karena kan yang dikhawatirkan ini kalau misalkan ada warga yang belum dites dan ternyata dia itu membawa sebagai carrier tapi tanpa gejala dan itu dia bisa kemana-mana, maka tingkat reproduksinya itu akan kembali sangat tinggi kan Pak Pandu ya? Bisa naik dengan cepat. Oke, baik. Kita ke Bu Widya Stuti. Bu Widya Stuti, ini sebetulnya saya menyambungkan apa yang disampaikan oleh Pak Pandu soal tesnya sendiri. Ini bagaimana Bu? Ya, kami sebagai informasi bahwa testing di kita tentunya untuk dalam suatu menangani pandemi, saya sangat setuju sekali bahwa dengan sudah menurunnya tanda kutip angka reproduksi efektif tadi, justru memang kami harus lebih siap untuk meningkatkan kapasitas testing kita. Yang kedua juga kesiagaan terhadap rumah sakit. Memang terhitung 2 minggu terakhir angka tempat pemakaian atau hunian kapasitas tempat itu menurun. Dalam tanda kutip bornya atau bed occupation rate-nya itu yang semula 100%, 90-80%, itu sekarang menjadi sekitar 40%. Jadi rasio pemanfaat tempat tidur bagi pasien COVID. Kami di DKI ini menyiapkan ada 67 rumah sakit yang siap memberikan layanan pasien COVID. Kemudian yang kedua untuk testing. Testing kami DKI adalah provinsi pertama yang mengajukan surat resmi kepada Menteri Kesehatan mengajukan Labkesda sebagai lab pendamping atau lab satelit pelaksana pemeriksaan COVID karena waktu itu hanya baru satu ya Litbangkes dan kita waktu itu sangat panjang antriannya sehingga kita karena secara standar kapasitas labnya sudah terpenuhi biosafety level 2+ sehingga kita mengajukan untuk siap menerima testing. Nah saat ini kita berjaring ada 27 lab di DKI yang kami ajak bersama-sama kolaborasi untuk mampu memberikan layanan testing PCR. Saat ini sudah kita testing lebih dari 100.000 warga DKI untuk PCR. Jadi sekitar kalau kita hitung secara rasio untuk di DKI ini sudah dilakukan testing 9.500 per 1 juta penduduk DKI Jakarta. Kemudian yang berikutnya setelah testing, memang kami belum total coverage untuk PCR. Kami menyikapinya awal-awal waktu itu kita menyiapkan penambahan Labkesda kami yang ada di Rawasari, Jakarta Pusat. Kita tambah lagi kapasitasnya dengan kita mendirikan lab satelit sementara di Pasar Minggu melalui kontainer dan mulai April sudah berproduksi dan sistemnya 24 jam dan itu menambah kapasitas. Kemudian karena kita belum total coverage untuk PCR terkendala masalah berbagai hal. Awal-awal itu kita tuh untuk melengkapi lab aja sulit ya karena semuanya masih impor, termasuk reagennya, termasuk alatnya. Nah sekarang sudah lebih mudah dengan adanya kemudahan-kemudahan yang dikuatkan dari tim gugus tugas tingkat nasional. Nah untuk menutupi kekurangan tes PCR tadi, kami juga mengencarkan rapid test secara antibody. Jadi kami paralel
melakukan testing screening awal di kelurahan-kelurahan tanda kutip merah di DKI dengan melakukan rapid antibody, kemudian kalau positif kita lakukan PCR. Untuk PCR sendiri kita juga gencarkan pada pasien-pasien yang memang terutama di rumah sakit, yang kedua kontak tracing. Jadi begitu ada pasien positif, tim kami di Puskesmas, tim surveillance melakukan turun ke lapangan, kontak tracing, mencari warga-warga yang kontak erat dengan kasus positif tadi. Jadi sinergi antara data, jadi data-data kami itu data rumah sakit dan data Puskesmas berimbang. Kasus confirm yang berasal dari komunitas maupun yang berasal dari rumah sakit. Oke. Bu Widya Stuti, kita jeda sebentar Pak Pandu, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.